Om Swastiastu, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Iwayan Sumayasa SPD. Saya mengajar di SMP Negeri 3 Kediri. Saya mengajar mapel pendidikan Pancasila. Hari ini saya akan melaksanakan kegiatan observasi. Adapun rekan yang mengajak kegiatan ini kami perkenalkan dengan Ibu Madir atau istri yang mengajar mapel agama Hindu. Nanti yang melanjutkan terkait dengan kegiatan yang hari ini, karena sudah ada beberapa jam kemarin kegiatan observasi. Tujuan yang untuk melakukan kegiatan hari ini adalah untuk nanti menggali beberapa konsep atau pemahaman terkait dengan kegiatan observasi nanti biar kegiatan lebih lengkap, yang lebih awal memberikan pemahaman atau beberapa pertanyaan terkait dengan observasi ini. Seperti itu ya Bu ya. Selamat pagi Bu. Selamat pagi. Oke, untuk hari ini sebelum saya mulai, saya mau mengadakan observasi ya Bu ya. Sebelum Ibu nanti melanjutkan ke observasi, kegiatan observasinya. Sebelum itu saya perkenalkan diri dulu ya. Nama saya Iwayan Sumayasa dari SMP Negeri 3 Kediri. Dan ini ibunya yang mengajar agama Hindu kelas 7, namanya Ade Agustina. Hari ini saya akan melaksanakan perencanaan pra-observasinya sebelum nanti dilanjutkan ke observasi lainnya. Adapun nanti yang tanyakan sebelum melanjutkan nanti ke observasi selanjutnya, yang pertama yang tanyakan ke Ibu terkait dengan tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai pada saat observasi nanti di kelas. Apa tujuan pembelajaran yang Ibu akan capai di kelas? Silakan. Terima kasih Bapak Wayan Suma. Adapun di dalam kegiatan ini, saya mewakili salah satu guru untuk mengikuti pra-observasi. Saya tadi sudah diperkenalkan, Madira ke Astiwi SAG dalam mata pelajaran agama Hindu. Adapun yang nanti akan saya sampaikan, yang pertama adalah tujuan pembelajaran. Materi yang saya bawakan di sini adalah ajaran Trihitakarana. Jadi tujuan pembelajaran yang akan saya kemukakan nanti adalah: satu, memahami pengertian ajaran dari Trihitakarana. Yang kedua, mampu menjelaskan pembagian dan makna dari ajaran Trihitakarana. Yang ketiga, mampu menjelaskan bagaimana ajaran Trihitakarana ini nanti diimplementasikan dalam kehidupan di lingkungan masyarakat. Demikian Pak Suma. Terima kasih. Yang pertama itu pertanyaan yang kedua terkait dengan peranan Ibu. Apa yang Ibu akan lakukan atau sampaikan nanti ya terkait dengan arah pengembangan yang Ibu akan lakukan, apa yang Ibu akan lakukan atau sampaikan nanti kegiatan observasi. Ya, dalam arah pengembangan dari observasi ini, saya merencanakan ada dua arah. Yang pertama dari segi pengetahuan, yang kedua dari segi keterampilan. Dari segi pengetahuan, yang saya inginkan adalah anak-anak mampu membuat laporan, mampu mengerjakan tugasnya yang terkait dengan materi Trihitakarana. Kemudian dari segi prakteknya itu saya akan arahkan anak-anak untuk mengerjakan sarana daripada untuk persembahyangan yang terkait dengan Trihitakarana. Demikian Pak Sum. Terima kasih Bu ya. Itu pertanyaan yang kedua. Yang ketiga, untuk kompetensi yang Ibu akan pakai terkait dengan pelajaran yang Ibu sampaikan nanti kelas itu apa itu? Mengenai rancangan daripada observasi di kelas nanti,
ini terkait dengan strategi pembelajarannya, kemudian terkait dengan metode pembelajaran dan model pembelajaran yang akan saya bawakan. Harapannya dari strategi pembelajaran ini mengugahkan tentang pembelajaran yang berdiferensiasi tetapi yang sesuai dengan karakter dan emosional siswa. Demikian, melalui mengheningkan cipta, kita ciptakan nanti. Itu rancangan Tiang ya saya ya. Kemudian yang kedua mengenai metodenya, metode pembelajarannya masih tetap saya selipkan menganalisa, ceramah, diskusi kelompok, penugasan, baik penugasan mandiri atau yang berstruktur, itu nanti ya akan saya sampaikan di observasi. Kemudian yang ketiga model pembelajarannya, model pembelajaran yang diskusi kelompok, demikian ya, sama dengan penugasan yang mandiri atau penugasan dalam bentuk langsung bertanya jawab dengan siswa. Demikian Pak. Oke, terima kasih Bu. Yang kira-kira kapan waktu pelaksanaan yang Ibu akan lakukan pada kegiatan ya. observasi? Pelaksanaannya sesuai dengan jadwal mata pelajaran saya di kelas hari Rabu jam pertama, kedua, dan ketiga. Demikian. Oke, terima kasih banyak Bu untuk kegiatan observasi ini. Nanti yang untuk kegiatan selanjutnya nanti kegiatan bisa terus. Terima kasih Bu ya. Selamat siang Ibu ya. Ya, terima kasih. Selamat siang anak-anak. Oke, silakan kita mulai sapa salamnya. Berdiri. Tangan jari. Om Swastiastu. Sebelum kita melakukan pelajaran, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Doa selesai. Salam sempati. Kita berprestasi. Semangat pagi. Pagi luar biasa. Loli. Oke, terima kasih. Silahkan duduk ya. Baiklah anak-anak. Selamat siang. Ya, selamat siang. Tadi sudah diawali dengan salam sapa dan panganjali umat ya. Marilah sekarang kita lanjut kepada proses pembelajaran berikutnya. Apakah sudah siap anak-anak mengikuti pembelajaran hari ini? Sudah? Suaranya kurang keras, ayo. Apakah sudah siap mengikuti pembelajaran hari ini? Sudah. Bagaimana kalau kita satukan semangat kita untuk melanjutkan pembelajaran? Diawali dengan duduk manis semua, duduk manis, duduk tegak semua. Ayo duduk tegak semua dulu. Boleh senyum-senyum, tapi jangan senyum-senyum sendiri terus ya. Nanti tambah gini lucu ya. Tambah imut kamu ya. Senyum. Duduk yang tegak, duduk tegak tahu? Duduk tegak bukan begitu, tangannya nggak begini, duduk tegak. Punggungnya luruskan, ya. Punggungnya luruskan, ibu berdiri saja ya. Matanya, pandangannya ke ujung hidung, ke ujung hidung. Tidak ada yang berbicara. Ini menyatukan emosi kalian yang lagi terlalu bahagia
yang terlalu sedih, yang terlalu mengantuk, yang terlalu capek, yang terlalu tidak konsentrasi, yang selalu ngobrol. Perhatikan, ini menyatukan emosi biar kita sama-sama siap menerima pembelajaran. Ya, sudah? Pandang ujung hidung, tarik nafas, rasakan di pikiran kalian, mata, hidung, bibir, semuanya santai. Tenangkan jiwanya. Tarik nafas, hembuskan sekali. Ya. Tarik nafas lagi. Hembuskan. Baru kedua. Tarik nafas lagi, hembuskan 3 kali, tarik nafas lagi, hembuskan 4 kali, tarik nafas lagi sekali, hembuskan. Kamu ucapkan Om barengan, 1, 2, 3, yang keras. Om, kurang keras. 1, 2, 3. Om, 1, 2, 3. Om. Diam dulu, pejamkan mata. Sekian dan terima kasih. Oke. Kita masuk sekarang. Bagaimana, apa rasanya yang kalian rasakan dari menenangkan jiwa tadi? Apa yang kalian rasakan dari menenangkan jiwa tadi? Masih ada yang kepingin ribut? Berarti belum maksimal menenangkan jiwanya. Itu Trihita Karana. Pembagiannya itu ada 3 yang tadi Ibu sebutkan. Nah, yang dibahas pertama adalah pengertian. Yang kedua kita bahas adalah pembagian. Yang ketiga yang kita bahas nanti adalah makna dari masing-masing pembagian. Ada 3 poin yang akan kita bahas yang menjadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Demikian. Bisa dimengerti anak-anak? Dapat diingat? 3 poin tujuan pembelajarannya dapat diingat? Bisa ya. Kemudian selain itu, Ibu juga akan memiliki langkah-langkah apa yang akan kita kerjakan selama proses pembelajaran. Ya, yang tadi pembukaan anak-anak salam sapa sudah ya, sudah pinter-pinter anak-anak tadi salam sapa beserta dengan yel-yel SMP Negeri 3 Kedirinya. Selanjutnya dari masing-masing anggota kelompok membawakan materi yang sudah Ibu berikan itu menjadi suatu laporan dalam bentuk laporan yang nantinya akan dipresentasikan oleh salah satu anggota kelompok. Demikian ya. Setelah presentasi ya, setelah dipresentasi, masing-masing kelompok atau kelompok lain dari kelompok presentasi memberikan pertanyaan yang terkait dengan materi Trihita Karana yang nanti akan direspon oleh kelompok yang memberikan presentasi. Demikian, masing-masing kelompok memberikan pertanyaan. Selanjutnya kalau sudah tidak ada pertanyaan dari masing-masing kelompok lagi, yang memberikan presentasi akan memberikan pertanyaan kepada salah satu kelompok. Demikian langkahnya. Selanjutnya setelah kalian menjawab pertanyaan dari anggota kelompok yang mempresentasikan, selanjutnya akan Ibu adakan kesimpulan dari pertanyaan itu.
Di samping itu, langkah terakhir nanti Ibu akan memberikan pertanyaan yang terkait dengan pembelajaran di pertemuan berikutnya. Ya, demikian tampilan dari ini juga sudah bagus ya. Nanti akan kita bahas juga tampilan ini sambil kalian memperjelaskan kembali tentang Trihita Karana melalui media pembelajaran ini ya. Oke, bisa dimengerti, bisa dipahami langkah-langkah yang akan kita lakukan? Bisa. Selanjutnya akan Ibu lanjutkan ke dalam pembahasan mengenai Trihita Karana ya, tentang pengertian tadi. Pengertiannya tadi sudah jelas, ada yang tadi Ibu sudah sampaikan pengertiannya, ada yang bisa menjawab pengertian Trihita Karana secara keseluruhan? Angkat tangan, berdiri, dan sebutkan nama, jawab pertanyaannya. Silakan. Ya, boleh. Kamu. Ya. Di sini saya akan menjelaskan apa itu Trihita Karana. Trihita Karana berasal dari 3 kata. Trihita dari kata Tri artinya 3, Trihita artinya artinya atau panjang. Ya. Ya, tepuk tangan untuk Chandra. Terima kasih, jawabannya tepat sekali. 3 keharmonisan. 3 keharmonisan hubungan di dalam kehidupan beragama Hindu ya. Karena keharmonisan itu bisa saja di agama lain beda nama, tetapi tetap disebutkan keharmonisan tetapi beda namanya. Demikian ya. Kemudian kita lanjut ke pembahasan yang kedua. Ada pembagian dari Trihita Karana. Yang pertama tadi sudah Ibu sebutkan. Ini tadi sembahyang. Ini tadi sembahyang. Bagaimana, apa yang menjadi tujuan daripada pemakaian atribut-atribut persembahyangannya tadi ini? Karena bertepatan sekarang Hari Raya Tilem. Apa yang dilakukan itu? Hubungannya bagaimana dengan seseorang atau bagaimana? Yang pertama, ada yang tahu? Yang pertama ada yang tahu? Hubungan manusia dengan Sang Pencipta atau Tuhan Yang Maha Esa, atau apa tadi Kesia? Ya, Ida Sang Yang Widiwasa. Tepuk tangan untuk Kesia ya. Ngerti ya? Ida Sang Yang Widiwasa. Bagaimana hubungan kamu dengan Ida Sang Yang Widiwasa? Ibu berikan penjelasan sedikit. Di sini, di dalam pelaksanaan agama Hindu, ini hubungan dengan Tuhan Yang Maha Esa biasanya terkait dengan upacara. Upacara keagamaan, ya. Upacara keagamaan ini terkait dengan pelaksanaan upacara, ya. Pelaksanaan upacara itu ada dua. Ada dua. Yang pertama ada nitya karma, yang kedua ada naimittika karma. Ya, nitya karma ini upacara yang dilakukan setiap hari. Setiap hari, selalu. Ya. Naimittika karma adalah upacara yang dilaksanakan sewaktu-waktu terkait dengan hari baik, terkait dengan hari raya yang sudah ditentukan. Itu naimittika karma. Ya, tergantung juga sekarang dari masing-masing daerah itu ada persembahan khususnya atau bagaimana. Demikian. Ya. Itu apa contoh nitya karma? Nitya karma itu contohnya adalah Trisandhya setiap hari. Orang bilang 3 kali sehari, pagi, siang, sore. Apakah kalian sudah melaksanakan pagi, siang, sore? Pagi, siang aja. Sore pernah? Sore harus tetap menghadap Tuhan dengan sembahyang di pura dan sebagainya, ya. Itu ya, itu nitya karma. Kalau ibu-ibu yang selesai memasak itu biasanya dia memberikan persembahan juga kalau pagi-pagi, itu juga masuk ke dalam nitya karma.
ya. Selanjutnya ada Naimittika Karma. Naimittika Karma ini ada pada acara tertentu, ada yang sudah upacara ditentukan. Ya, upacara yang ditentukan itu galungan, kuningan, nyepi, purnamo, tilam, kajang kliwon, ini sudah ditentukan. Ya, sudah ada harinya itu. Kemudian ada lagi yang Naimittika Karma, memelas pas, ngeruak, membuka rumah baru, membuka halaman baru, membeli motor baru, ya, dibuatkan sesajen juga, itu juga artinya hari baiknya, ucapan syukur sekaligus sebagai suatu permohonan agar apa yang kita punya bisa memberikan berkah kepada kehidupan kita masing-masing. Demikian, itu ya. Itu hubungan manusia dengan Tuhan. Selanjutnya itu manusia dengan manusia yang seperti di sini. Ibu berbicara di depan kelas, kalian mendengarkan. Ini berarti kalian menjaga hubungan baik antara ibu guru dengan siswa, menjaga hubungan baik antara Riko dengan yang lainnya. Itu temannya ada Riko dengan yang lainnya, kan? Kan saling menyayangi. Kalian harus saling menyayangi, kan? Tatuam asi, apa yang aku rasakan itu yang kamu rasakan. Begitu, ya. Jangan, kalau kamu misalnya dilukai sekarang, apakah orang yang melukaimu yang akan melukaimu sekarang? Tidak. Paling kamu akan sekian lama ada yang datang akan melukai kamu. Pasti kamu akan rasakan pernah kecewa seperti itu. Bagaimana perlakuanmu kepada orang, kamu akan merasakan apa yang orang itu rasakan juga. Demikian, ya. Itu bisa dimengerti hubungan manusia dengan manusia. Bagaimana menjaga hubungan manusia dengan manusia di sekolah, bagaimana menjaga hubungan manusia dengan manusia di lingkungan banjar kalian. Bagaimana? Ada yang bertanya? Sebelum kita lanjut, ada yang bertanya dulu? Kok sedih? Sekarang ice breaking dulu dari satu kelompok. Jam in, jam out, jam right, jam left, jam in, jam out, jam right. Tepuk tangan. Oke, silakan. Terima kasih ya. Terima kasih. Ada yang ice breakingnya bernyanyi? Ada? Grupnya apa ice breakingnya bernyanyi? Enggak ada. Cukup ice breakingnya seperti itu? Cukup. Tepuk tangan dulu. Yang semangat. Yang semangat, sebentar kita hajar lagi dengan ice breaking ya. Oke. Sekarang kita masuk ke sesi berikutnya. Langkah selanjutnya adalah ibu minta anak-anak membentuk kelompok, memberikan pembahasan tentang bagaimana, atau dicatat pertanyaannya ya. Masing-masing kelompok sudah ada ya. Kelompok Restu, kelompoknya Mandala, kelompoknya Okta, kelompok Chandra, dan kelompoknya. Pembahasannya adalah bagaimana, catat dulu pertanyaannya, permasalahan yang ibu berikan, kalian cari nanti solusinya bagaimana. Bagaimana? Sudah? Bagaimana implementasi? Semuanya menghadap ke kelompoknya ya, menghadap ke kelompoknya. Bagaimana implementasi ajaran Trihita Karana? Bagaimana implementasi ajaran Trihita Karana di dalam masyarakat sekitarmu? Ya, di dalam masyarakat sekitarmu. Oke, baiklah, ini nanti diskusikan dengan teman-teman ya. Didiskusikan dengan teman-teman, nanti salah satu dari perwakilan kelompok akan mempresentasikan. Demikian ya. Apa? Implementasi ya, artinya prakteknya. Nah,
prakteknya ya. Sekalian juga persiapkan pertanyaan yang akan dilontarkan untuk kelompok yang akan sebentar mempresentasikan ya. Jadi ada kelompok yang akan mempresentasikan sekarang ya. Ya. Praktek. Mempraktekkan ya. Kelompok Okta, silakan mempresentasikan. Tepuk tangan. Ada ke sana. Perkenalkan nama ya. Sini sayang, sini. Ya. Dah berdiri sana. Perkenalkan nama. Om Swastiastu. Saya Nikade Okta Widianto dari Kamboja akan mempresentasikan Tri Takarana. Tri Takarana dibagi menjadi 3 kata, yaitu Tri, Kita, dan Karana. Tri artinya 3, Kita artinya kebahagiaan, Karana artinya penuh. Jadi Tri Takarana adalah 3 penyebab kebahagiaan. Tri Takarana dibagi menjadi 3, yaitu kebahagiaan adalah hubungan yang harmonis antara manusia dengan ide satu. Contohnya adalah melaksanakan kebahagiaan dalam memberikan hidup. Yang kedua adalah pawongan. Pawongan adalah hubungan harmonis antara manusia dengan manusia. Contohnya adalah saling tolong menolong atau bersama dan menghargai sesama. Yang ketiga adalah palembahan. Palembahan adalah hubungan harmonis antara manusia dengan lingkungan sekitar. Contohnya menjaga kebersihan lingkungan dan Dah? menjaga upacara Pertanyaannya udah. memberi penghormatan kepada anak-anak. Baik, sekian penjelasan saya saja. Apakah ada yang mau bertanya? Tepuk tangan dulu untuk penjelasan dari Okta ya. Sekarang Okta membuka sesi untuk teman-teman yang lain bertanya. Silakan, ada yang bertanya, angkat tangannya, berdiri dulu. Angkat tangannya, berdiri, sebutkan nama ya. Saya terima pertanyaan. Baik, siapa yang mau bertanya lagi? Silakan. Ya, silakan namanya dulu sebutkan. Nama saya Wanita Wijaya dari kelompok Garuda. Menurut tanya, apa itu Tri Takarana? Coba jelaskan. Sudah? Ya, apa itu Tri Takarana? Itu pertanyaan dari Satria. Ya. Satria. Ya, terima kasih Satria. Ada lagi? Chandra dulu, boleh? Apa Dea dulu? Boleh, Chandra boleh, Dea boleh ya. Ya, balik Chandra. Terima kasih Chandra ya. Dea juga? Ada lagi Dea lagi? Nah, ya sudah. Ada berapa pertanyaan tadi? 1, 2, 3 pertanyaan. Ada dari anggotanya akan menjawab? Tania, Agus, Saya akan menjawab pertanyaan dari Nisa. Kesimpulan dari Tri Takarana adalah 3 penyebab kebahagiaan atau kesejahteraan yang dibagi menjadi 3, yaitu kaliangan, pawongan, dan palembahan. Bisa diterima? Oke, terima kasih. Kayaknya tadi 3 pertanyaan itu ada yang sama, ya. Pertanyaan yang pertama dan pertanyaan yang kedua sama. Yang ketiga, pertanyaan yang pertama masih berkisar di pengertian Tri Takarana. Ya, yang ketiga tadi pertanyaannya, Kita harus ya, mengapa? Mengapa? Karena Tri Takarana penting bagi kehidupan sehari-hari kita, dan kalau dilaksanakan bisa menyebabkan kebahagiaan dan kesejahteraan. Oke, ya. Demikian pertanyaannya, ya. Itu, ya. Jadi setelah saya memberikan jawaban, saya akan memberikan pertanyaan kepada kelompok. Ada bonus pertanyaan dari kelompoknya Okta ya. Yang lain siap-siap menjawab pertanyaan bonus dari kelompoknya. Akan memberikan pertanyaan
Oke, Rania, silakan. Lavender, mana lavender, kelompok lavender. Oke, Rania dijawab oleh Kesia. Ya, balik sayang, balik ya. Oke, tepuk tangan dulu. Demikian tanya jawabnya tadi ya. Terima kasih untuk kelompoknya Oka. Mau ditutup kelompoknya Oka dulu? Boleh, lagi satu pertanyaan. Silakan untuk kelompok apa? Langsung tembak ya, tembak kelompoknya. Tulip, tulip. Ya, tulip siap-siap tulip. Jadi pertanyaannya, apa satu kata persamaan yang berkaitan dengan pohon? Oke, contoh upacara keagamaan, contoh upacara keagamaan yang terkait dengan pawongan. Berarti hubungan antara manusia itu adalah ngaben, metatah, masih banyak sih ya. Tapi contohnya sudah banyak, itu lebih dari satu ya. Tepuk tangan ya. Bagaimana kelompoknya apa? Masih? Mau tutup? Silakan tutup dulu. Sekian presentasi saya hari ini. Saya tutup dengan Tepuk tangan dulu untuk kelompok yang sudah tampil ya. Sangat bagus sekali. Sangat mantap pertanyaannya maupun jawabannya, dan presentasinya juga bagus ya. Ada lagi yang bertanya? Tidak, karena sudah ditutup, tidak ada yang bertanya. Sekarang langkah berikutnya adalah kesimpulan yang akan Ibu berikan dari materi yang tadi Ibu berikan, kemudian yang kalian bahas, yang kalian diskusikan, kemudian menimbulkan suatu pertanyaan, saling tanya jawab, adanya umpan balik dari rekan-rekan kalian ya, dari masing-masing kelompok. Semuanya itu bisa disimpulkan bahwa kenapa ajaran Trihita Karana itu penting. Satu, kita adalah umat beragama. Kalau kita tidak umat beragama, kita tidak mempelajari ajaran Trihita Karana. Itu yang paling poin ya. Kalau kita tidak berumat agama, apalagi isi agama Hindu, kita tidak mempelajari itu. Mungkin istilahnya berbeda ya, istilah yang ditimbulkan adalah berbeda. Demikian ya. Jadi perlu untuk keseimbangan kehidupan kita, karena akhir dari moksartan jagadita yaca iti dharma ya, tujuan akhir agama Hindu adalah kesempurnaan di dunia dan kebahagiaan yang abadi di alam sana ya, di akhirat juga ya. Itu ya, ingat satu kata dari Ibu, atau sebelumnya Ibu berikan dulu pertanyaan yang akan nanti kita bahas di materi yang akan kita bahas di pertemuan berikutnya ya. Materinya adalah implementasi ajaran Trihita Karana di dalam masyarakat nanti ya. Itu apa contoh-contohnya, nanti akan kita bahas di pertemuan berikutnya ya. Itu ada satu kata sebelum Ibu akhiri ya, satu kata untuk anak-anak: tetaplah belajar yang rajin, karena pintar itu akan pintar, pandai, cerdik, jitu, luar biasa itu akan hadir kalau kalian sudah membiasakan diri untuk belajar, untuk mencoba, dan untuk memulai. Demikian ya.
Demikian pertemuan kita hari ini. Kalau ada salah kata, Ibu minta maaf yang sebesar-besarnya ya. Semoga kita semua dalam kondisi rahayu semua ya. Terima kasih. Pelajaran hari ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Selamat Santi. Om Santi 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 Om. Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Iwayan Sumayasa dari SMP Negeri 3 Kediri. Saya calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Tabanan. Hari ini saya akan melaksanakan kegiatan di pasca observasi. Adapun teman tiang atau rekan sejawat tiang yang tiang ajak sebagai waktu ini untuk mengikuti kegiatan observasi ini dengan beliau, namanya Ibu Nimade Rakot Astiwi SAG, pengajar praktik tiang Bapak Gede Putro Aryawan SPD MPD. Adapun pertanyaan nanti yang tiang mau sampaikan ke Ibu terkait dengan kegiatan observasi yang sudah Ibu laksanakan di kelas waktu nanti, tujuannya tiang itu yang tiang mau sampaikan apa kegiatan Ibu selama observasi yang belum bisa atau bisa disempurnakan lagi nanti. Oke, pertanyaan pertama yang mau tiang tanyakan ke Ibu hari ini, bagaimana perasaan Ibu ketika berjalannya kegiatan observasi di kelas yang Ibu lakukan selama ini? Terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada Pak Wayan Sumo, Bapak Putra juga. Terima kasih tentang pembelajaran observasi yang beberapa hari ini sudah kita lakukan. Ada beberapa hal yang saya merasakan ada tambahan pengetahuan, tambahan ilmu di dalam proses pembelajaran yang saya dapatkan. Dimana di sana lebih bertahap dari awal, pembukaannya, salam sapa siswa, selanjutnya ada pembelajaran yang berdiferensiasi, yang memberikan yang memberikan pengetahuan kepada siswa tentang bagaimana menstabilkan emosinya dulu sebelum proses pembelajaran berlangsung. Kemudian tahapan pemberian tujuan pembelajaran. Kemudian kita sampaikan juga langkah-langkahnya dulu dari awal. Ini yang merupakan pengalaman baru bagi saya di sana. Kemudian adanya tambahan di belakang itu tambahan pemberian ice breaking kepada siswa. Selanjutnya itu hal yang saya alami selama proses observasi, dan itu merupakan pengetahuan yang sangat bermanfaat sekali bagi saya untuk kesuksesan dunia pendidikan selanjutnya. Dan yang kedua, harapan saya Bapak Wayan Sumo nanti bisa melanjutkan ambisinya atau cita-citanya untuk melangkah lebih lanjut, mengejar prestasinya di pelatihan CGP. Oke, terima kasih Itu banyak Ibu perasaan untuk saya. perasaan yang Ibu sudah sampaikan. Banyak ilmu Semoga yang sukses ya. sudah Ibu dapat tadi yang dengar dari penyampaiannya Ibu. Oke, pertanyaan kedua, bisa diceritakan kembali Ibu terkait area pengembangan di kelas atau langkah-langkah yang Ibu sudah lakukan selama kegiatan observasi ini? Untuk area pengembangannya dari observasi beserta dengan langkah-langkahnya, itu ada beberapa hal yang saya dapatkan di sana. Dari tujuan pembelajarannya itu ada pengembangan dari
kognitifnya. Di sana anak-anak mampu memberikan laporan dalam bentuk presentasi di masing-masing kelompoknya dari segi kognitif. Kemudian dari segi afektifnya itu adanya perubahan pola tingkah laku siswa, ya. Pola tingkah laku siswa yang tadinya tidak mendengarkan, ada yang lain-lain, kemudian kita berikan pengalihan ke S-breaking atau kita berikan perhatian yang lebih kepada mereka, jadi mereka berusaha untuk mengikuti, jadi ada perubahan ke arah yang lebih disiplin mendengarkan guru mengajar. Oke. Kemudian ada yang lagi satu perubahan dari psikomotorik. Nah, jadi siswa yang tadinya adem ayem tidak mau mengerjakan tugas, dari semangat yang diberikan oleh Bapak dan Ibu guru saat observasi itu, mereka akan berusaha untuk mengejar tantangan tugasnya dan melanjutkannya juga sebagai pekerjaan diri. Oke. Itu yang bisa yang tangkap tadi terkait dengan area pengembangan yang sudah Ibu sampaikan di kelas, cukup ringkas dan cukup padat ya apa yang disampaikan dan sesuai dengan alur yang sudah dilaksanakan pada kegiatan observasi. Yang ketiga yang mau saya tanyakan ke Ibu, sejauh mana area pengembangan yang sudah Ibu lakukan, apakah sudah berhasil atau belum? Kira-kira apa yang disampaikan terkait dengan kegiatan observasi tersebut? Dari observasi yang saya lakukan, pada saat melihat reaksi siswa, reaksi siswa saat saya memberikan proses pembelajaran itu, ada kelihatan sudah perubahan dari sikap, dari perilaku, dari keinginan siswa untuk menjawab pertanyaan yang diberikan oleh guru waktu observasi. Kemudian semangat siswa yang ikut aktif dalam menciptakan S-breaking sendiri dari masing-masing kelompok. Oke, berarti yang tangkap dari apa yang Ibu sampaikan itu berarti sudah ada perubahan Ibu ya terkait dengan area pengembangan yang sudah Ibu lakukan di kelas pada kegiatan observasi. Oke, pertanyaan yang keempat Bu ya, menurut Ibu apakah atau apa sih kekurangan nih, kendala-kendala atau saat melakukan proses observasi tersebut dalam pembelajaran di dalam kelas, apa kendala atau kekurangannya yang Ibu rasakan di kelas? Pada saat observasi, kekurangan yang saya tangkap pada pelaksanaan observasi itu karena jumlah siswa yang lumayan banyak, jadi mungkin ada di antara siswa yang kurang mendapat perhatian, walaupun dengan sepenuh hati kita berusaha untuk memenuhi semua kebutuhannya pada saat observasi, menjawab pertanyaannya, memberikan respon positif kepada mereka, tetapi karena jumlah yang begitu banyak, jadi mungkin ada salah satunya yang kurang mendapat perhatian. Itu kekurangannya. Kendalanya karena lingkungan kelas yang lumayan dekat dengan teman-temannya, jadi suara ribut di sebelah itu masih mempengaruhi juga kendalanya saat mengadakan observasi. Jadi perhatian anak itu mungkin agak terpecah karena mendengarkan suara-suara di luar. Demikian. Selanjutnya juga karena prasarananya juga yang kurang ya. Mungkin padahal sudah ada kipas, karena saking banyaknya mereka, jadi ada yang kepanasan anak-anaknya, jadi kurang, konsentrasinya agak berkurang. Itu kekurangan dan kendalanya yang bisa saya baca pada saat observasi. Oke, yang tangkap terkait dengan kekurangan yang Ibu sampaikan itu sudah yang bisa lihat dari kegiatan observasi tersebut.
mungkin dari sarana prasarana yang Ibu sampaikan tadi, sama kegiatan yang di luar kelas atau di sebelah kelasnya Ibu, mungkin ada kelas kosong yang sedang tidak ada gurunya, seperti itu yang bisa tetap dari penjelasan Ibu. Oke, pertanyaan yang terakhir Ibu ya, kira-kira kapan Ibu yang melakukan perubahan ya terkait rencana-rencana yang sudah Ibu buat sebelumnya, atau untuk memperbaiki kesalahan Ibu sebelumnya seperti itu? Kapan kira rencananya Ibu untuk melakukan perubahan itu? Perubahan itu saya lakukan observasi itu. Saya lakukan setelah observasi. Setelah observasi besoknya saya masuk ke dalam kelas mengikuti jadwal pembelajaran saya. Ya. Saya sudah coba untuk terapkan itu kepada anak-anak. Ternyata perasaan yang saya rasakan ya nyambung dan sangat bermanfaat sekali Niki untuk pembelajaran berikutnya, tentang proses-proses langkah-langkahnya itu sangat membantu kita dalam pembelajaran, dan reaksi dari siswa juga ada. Berarti segera Ibu ya, berarti besoknya Ibu sudah Ya, lakukan sudah. perubahan. Oke, terima kasih banyak Ibu untuk kegiatan pasca observasinya hari ini. Ibu sudah meluangkan waktu untuk kegiatan hari ini dan sudah memberikan sebuah jawaban yang memang notabene sudah masuk terkait dengan apa yang sudah saya berikan terkait dengan pasca observasi hari ini. Terima kasih ya Bu ya, kegiatan hari ini sudah berjalan dengan baik. Oke, selanjutnya Pak Putro yang berikan waktu untuk Pak Putro sebagai pengajar praktik memberikan umpan balik atau penguatan terkait pelaksanaan praobservasi dan observasi yang sudah saya lakukan. Silakan Pak Putro. Sebelumnya terima kasih untuk Ibu Raka dan Pak Sina sudah mengikuti proses hari ini. Kita sedang berbicara tentang pasca observasi. Pasca observasi pastinya dilakukan setelah observasi. Karena ini rangkaiannya cukup panjang, karena calon guru penggerak mengajak membuat RPP berkolaborasi. Selanjutnya RPP itu kan dipraktekkan di kelas, kemudian guru penggerak ini CGP melihat observasi, tapi sebelumnya ada pasca pra-observasinya. Di pra-observasi ini pasti sudah dilalui juga ya Pak Sumaya tentang praktek coaching. Jadi pertanyaan yang memberdayakan, bukan sebagai mentoring. Kalau mentoring ini kan berarti Pak Sumo yang berbagi praktek baik. Kalau ini bukan mentoring, coaching, karena memang diarahkan coaching. Coach ini coachnya Bu Raka jadi coaching. Jadi saya sudah lihat tadi beberapa video kan di observasi dan pasca. Ini ada beberapa catatan yang saya lihat di bagian pertanyaan, apa kekurangan dan kendala. Pakai aja pertanyaan yang lebih memberdayakan. Contohnya gini, apa yang perlu ditingkatkan lagi? Kalau berbicara kekurangan kan kita berbasis negatif thinking, jadi cuman perlu diubah aja. Diubah aja pertanyaan itu. Apa hal yang perlu Bu Raka tingkatkan lagi? Otomatis kalau perlu ditingkatkan lagi, mereka berarti kan tahu kekurangannya ditingkatkan. Cuman jenis pertanyaannya aja diganti. Kemudian pastikan nanti rencana tindak lanjutnya. Tadi Bu Raka menyampaikan tentang jumlah siswa yang banyak. Kemudian ada lingkungan, ada suara yang hidup di luar, ada juga prasarana. Sebagai coach seharusnya digali lebih mendalam. Apa kira-kira kalau sudah tahu jumlah siswa yang banyak, apa rencana langkah antisipasi ke depannya lagi? Itu lebih digali ya. Oh ya Pak semua, nanti saya seperti ini. Kalau jumlah siswa yang banyak, saya akan belajar berusaha mendekati siswa setidaknya tetap berusaha melayani secara maksimal. Itu perlu digali lagi. Kemudian soal kendala lingkungan, karena ada siswa di sebelah kelas kosong, Pak Sumo bisa nanya, seperti itu apa yang akan dilakukan? Kan dia mencari solusinya sendiri, bukan Pak Sumo yang menentukan solusinya. Jadi Bu Raka menyampaikan, oh saya akan koordinasi dengan guru yang kelas yang kosong itu, mungkin saya cari dulu tiketnya, saya suruh mengisi biar kami tidak terganggu. Kemudian digali soal prasarana. Nah, gimana Bu soal prasarana, apa yang akan Ibu lakukan? Mungkin jawaban Ibu Raka, oh ya saya nanti akan
ya sasarannya. Jika memungkinkan nanti ada rapat di komite gitu, akan ya enggak saya akan mengajukan ya di kelas yang saya ajar itu ada tambahan IPAS. Kan 3 poin itu jadi kendalanya. Harusnya Pak Sumo perlu menggali itu lebih mendalam. Sudah digali cuman kurang mendalamnya. Cuman itu aja perlu ditingkatkan. Selain itu Pak Sumo sudah berusaha menjadi coach yang baik. Ya, pertanyaannya kalau bisa mengalir aja Pak Sumo ya. Nggak usah isi pertama, kedua seperti di dikte. Ya, ini percakapan kita sesama guru, nggak usah didikte, langsung aja. Kan, kalau itu Bu, bagaimana menurut Ibu, apa langkah antisipasi yang akan Ibu lakukan? Jadi kita mengalir aja pertanyaannya. Kalau ini kan sangat terstruktur kan? Satu, pertanyaan pertama Bu, pertanyaan kedua, ketiga, keempat. Syukurnya ini coachingnya cepat menjawab ya. Yang pasti antara coach dan coachee sudah membangun dan menjalin keterbukaan gitu. Percakapan antara mitra sesama guru pastinya ini percakapan yang memberdayakan. Saya selaku pengajar praktek pastinya berusaha memfasilitasi juga agar percakapan ini terus berkembang. Dan nanti Pak Sumo bersama rekan-rekan guru lainnya jika melakukan percakapan jenis ini memang kami dilatih terus. Jadi dari saya, mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini bermanfaat untuk kita. Ya, terima kasih Pak Sumo. Oke, terima kasih Pak Putra atas refleksi atau penguatan pada hari ini terkait dengan apa yang Tiang sampaikan. Untuk kekurangan Tiang sudah diutamakan oleh Pak Putra, untuk kedepannya bisa jadi pembelajaran bagi saya dan masukan untuk saya untuk lebih baik lagi. Terima kasih Pak Putra, Bu Raka untuk kegiatan hari ini. Pak Putra, Oke, terima kasih. Ya. Ya.